adik-adik. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Masih bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil. Wah, apa kabar adik-adik semua? Semua sehat-sehat ya? Pasti dong. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Minggu ini adalah minggu yang spesial. Kenapa tuh, Kak? Karena kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, Kriwil. Oh, Iya. gitu ya. Terus apa itu maksudnya? Wah, nanti ya. Kriwil harus sabar. Tante Emma akan menjelaskan. Oke. Lanjut lagi. Nah, Oke. adik-adik semua juga harus tetap berada di depan TV, ya, depan HP untuk menyaksikan sekolah minggu di udara sampai akhir ya. Hari ini kita juga mau seru-seruan bareng. Ada apa aja, Kriwil? Ada yang nari nanti, Ada yang Kak. nari ya? Seru seru tuh. deh. Pokoknya banyak deh. Banyak pokoknya ya. Jadi tetap di depan Acara HP sekolah kalian minggu. Ya. untuk menyaksikan acara sekolah minggu Di udara. Oke adik-adik, kita mulai ibadah hari ini ya. Kita akan mulai di dalam doa. Ayo kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, segala berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya Bapa. Kami minta supaya Roh Kudus boleh tercurah di dalam hidup kami, memenuhi hati kami, tinggal diam dalam hidup kami, dan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kami, memakai kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami Tuhan hari ini ketika kami beribadah, Tuhan menolong setiap Ya, kami, Tuhan. supaya kami sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tante Emma, Tuhan memberkati Ya, kami Tuhan. semua. Tolong juga supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Lagu ini lagu yang baru ya. Jadi kita mau belajar lagu ini. Nanti akan ada teman-teman kita yang akan menari, yang akan dance seru. lagu ini. Nah sebelumnya kita mau latihan dulu lagunya. Jadi kalian nanti bisa bernyanyi dengan lebih baik lagi ya. Oke Kak. Ya Tuhanku, Curahkan roh-Mu, amin, penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku. Fire, Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku, dan bangkitkan aku, dan bangkitkan aku. Nah adik-adik masih tetap memuji Tuhan ya, sambil menyaksikan teman-teman kita yang akan menari, yang akan dance ya. Ya Tuhanku, curahkan roh-Mu, amin.
Luar biasa. Seru kan adik-adik? Seru banget. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu. Kita mau buka hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh ada dalam hati kita, boleh bertumbuh dan boleh berbuah, menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kita. Yuk siapkan hati. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, siapkan hatimu ya. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Firman Tuhan. Tuhan. Silakan Tante Emma. Iya. Selamat pagi adik-adik semua. Tante yakin semua sudah siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Nah, hari ini tanggal 23 Mei. Tadi sudah disinggung oleh Kriwil dan oleh Kak Vita bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Hari yang khusus karena semua orang yang percaya Tuhan di seluruh dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan itu disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, yang luar biasa. Tanda-tanda ajaib dan luar biasa yang gimana Tante? Nah, kalau adik-adik mau tahu bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di situ adik-adik bisa menemukan tanda-tanda ajaib apa saja. Nah, sekarang Tante akan beritahukan 3 tanda ajaib waktu Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, waktu itu kan murid-murid Tuhan Yesus berada di loteng di Yerusalem. Mereka sedang berdoa dengan sehati menantikan janji Bapa. Dan pada hari yang ke-10 pagi hari masih jam 9 pagi kira-kira, tiba-tiba ada tiupan angin yang besar menghembus, meniup tempat di mana murid-murid itu berada. Seperti bunyi angin topan yang besar. Wow.
ada pohon atau rumah yang roboh dong. Iya. Justru tidak ada pohon atau rumah yang roboh. Nah, baru-baru ini kan di NTT ada badai topan gitu, dan ada banyak pohon-pohon yang roboh, rumah-rumah yang roboh. Tapi pada hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, hanya kedengaran angin, tiupan angin yang kencang, yang keras, tapi tidak ada yang roboh. Nah, semua orang, semua masyarakat di sekitar di mana murid-murid Yesus berada mendengar bunyi itu. Nah, jadi ini sesuatu tanda yang ajaib, karena walaupun ada tiupan angin yang keras sekali, tapi tidak ada yang roboh. Tidak roboh ya. Tanda yang kedua yang ajaib, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala masing-masing murid Yesus. Nah, Lidah api iya. hinggap di kepala murid-murid Iya. Yesus. Pasti rambutnya kebakar Iya ya. dong. Kriwil kebakar dong. Iya. Anehnya rambut murid-murid nggak terbakar sedikit pun. Hebat ya. Nah, itu sebabnya Tante katakan tadi, turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus disertai tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Masih ada lagi ya Iya, tanda. yang ketiga apa yang ya, ketiga? Tante? Murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Padahal murid-murid Yesus itu orang-orang sederhana. Nggak pernah sekolah tinggi apalagi belajar bahasa. Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain. Bahasa bangsa lain kali ya. Iya, jadi orang-orang yang datang untuk melihat, mereka semua heran karena mereka bisa mendengar, si Yohanes sedang ngomong bahasa saya, Petrus sedang bicara bahasa saya, yang dari asal saya. Wow, mereka jadi heran dari mana murid-murid Yesus belajar bahasa-bahasa tersebut. Nah, jadi mereka pada heran, kagum ya. Nah, kira-kira apa yang Kira-kira mereka? apa ya yang murid-murid Yesus katakan dalam bahasa-bahasa lain itu, Tante? Ternyata murid-murid itu berbicara bahasa lain. Mereka menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Dan mereka memuji Tuhan untuk semua hal-hal besar yang Tuhan lakukan. Wah, pasti orang-orang yang datang ke situ untuk nonton ya, nonton mereka itu. Iya. Terus mereka heran gitu. Iya, benar sekali. Wow. Mereka terheran-heran. Baru kali ini mereka melihat ada 3 tanda yang luar biasa. Pertama tiupan angin, kemudian ada lidah-lidah api bertebaran di atas kepala murid-murid. Sekarang mereka dengar sendiri murid-murid itu berbicara bahasa mereka. Wah, luar biasa. Iya, Tante, saya mau tanya, sebenarnya apa sih gunanya Roh Kudus bagi murid-murid? Gunanya Roh Kudus bagi murid-murid Yesus, ini pertanyaan yang bagus sekali. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus di hari Pentakosta sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus untuk menjadi penolong yang akan menolong murid-murid dan akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus kemana saja mereka pergi. Roh Kudus akan menyertai mereka dan menolong mereka. Nah, itu sebabnya hari ini Tante beri judul cerita yang Tante sampaikan adalah Penghiburku. Siapa yang menjadi penghibur kita? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menjadi penghibur kita. Selain dia penolong kita, dia juga penghibur kita. Tapi apa maksudnya, Tante? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, di situ dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada 3 kegunaan dari Roh Kudus sebagai penghiburku. Nah, mau tahu 3 kegunaannya? Mau. Nah, yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang tadinya kita tidak tahu, tapi Roh Kudus akan menerangkan, memberitahukan, menjelaskan sehingga kita jadi tahu, ya, lebih mengerti. Khususnya mungkin waktu adik-adik semua membaca firman Tuhan. Ada banyak hal-hal yang waktu dibaca adik-adik nggak mengerti kan? Nah, adik-adik perlu meminta Roh Kudus menerangkan kepada adik-adik apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat firman Tuhan sehingga adik-adik bisa mengerti, ya. Dan bukan saja yang dari firman Tuhan, tetapi dalam ayat 26 dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Ini luar biasa. Berarti kalau adik-adik merasa kesulitan di sekolah dengan pelajaran misalnya, adik-adik juga bisa minta supaya Roh Kudus menjelaskan. Memang adik-adik perlu buku penuntun pelajaran, perlu guru untuk menerangkan. Tapi kalau adik-adik sudah melakukan itu tetapi tetap adik-adik belum mengerti, adik-adik bisa berdoa minta Roh Kudus untuk menerangkan kepada adik-adik. Dan Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk menerangkan sehingga adik-adik bisa mengerti. Jadi ya? kalau misalnya Kriwil bingung nih mau ngerjain PR matematika, terus Kriwil berdoa minta Roh Kudus untuk menerangkan. Iya. Wow. Nah, karena Roh Kudus itu hebat tuh, hebat. bisa menerangkan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu. Wow. Jadi termasuk juga matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Yang kedua kegunaan Roh Kudus yaitu Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita suka lupa. Siapa sini yang suka lupa? Ayo. Suka lupa. Suka lupa ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, akan ayat-ayat hafalan yang sudah adik-adik hafal. Roh Kudus ingatkan. Pada waktu adik-adik membutuhkan, Roh Kudus ingatkan gitu ya. Oh, kalau begitu Roh Kudus itu bisa mengingatkan banyak hal ya Tante, Iya. semua hal. Iya, benar sekali. Jadi juga untuk pelajaran di sekolah, waktu adik-adik mau menghadapi ulangan, adik-adik sudah belajar. Tapi waktu mau mengerjakan soalnya kadang blank, lupa. Iya, kadang ngeblank gitu. Aduh, apa ya? Apa ya? Saking Sudah tadi malam sudah hafal tapi lupa. Nah, adik-adik bisa berdoa minta Roh Kudus mengingatkan kembali apa yang sudah adik-adik pelajari. Sehingga Roh Kudus akan menolong mengingatkan, oh iya yang sudah saya hafal itu sekarang saya bisa mengerjakan, menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi kegunaan Roh Kudus luar biasa ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Oh, iya, ketiga. Roh Kudus akan menghibur hati yang sedang sedih. Ya. Akhir-akhir ini kita dengar si A meninggal karena COVID, si B meninggal karena COVID. Ada yang meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, kasihan banget ya. Pasti keluarga itu sedang sedih. Nah, Roh Kudus adalah penghibur yang bisa menghiburkan hati-hati yang sedih sehingga mereka merasa terhibur dan dikuatkan ya. Tante harap adik-adik sekarang sudah bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat kita perlukan dan kita bersyukur Roh Kudus bukan saja diberikan kepada murid-murid Yesus tapi juga untuk kita.
buat kita juga. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sediakan Roh Kudus untuk kita. Amin. Luar Kalau biasa ya, gitu, Roh Kudus. Kriwil mau minta Roh Kudus untuk tetap tinggal di hati Amin. Kriwil. Ya, amin. Amin. Supaya Kriwil nggak lupa-lupa, nggak sedih-sedih ya. Iya, kalau lupa ulangan kan berdoa. Iya, gitu. betul sekali. Luar biasa Pintar-pintar. Kriwil. Nah, adik-adik, berikut ada video. Video ini tentang ilustrasi mengenai Roh Kudus tetapi menggunakan balon. Ya, simak baik-baik ya. Hai adik-adik semua, apa kabar? Tentunya sehat, luar biasa di dalam Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kalian mau tunjukin satu video yang harus adik-adik semua lihat dan nonton videonya sampai akhir. Nah karena video ini akan menceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita. Let's go, kita nonton videonya sampai habis ya. Dicintai. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Nah, Kak semoga semoga adik-adik simak baik-baik jadi paham ya. Iya, tapi Kriwil agak bingung tuh sama Apa videonya. tuh? Tolong jelasin lagi dong. Jelasin yang mana? Yang itu kan kalau tadi lidah api itu melambangkan Roh Kudus yang Tante Emma bilang. Nah, tapi di situ apinya melambangkan apa? Ya, api di situ kan itu melambangkan segala masalah, situasi yang gak enak yang terjadi di luar kita. Ya, oke. karena Roh Kudus kan bisa dilambangkan dengan banyak hal juga, Kriwil. Oke. Nanti lebih lanjut Tante Emma akan kasih tahu ya. Oke. Oke, Kriwil. Siap. Iya. Iya, nah adik-adik itu kalau misalnya mau mengikuti video tersebut harus dalam pengawasan orang tua ya. Jangan dilakukan sendiri. Oke. Oke. Nah, Kriwil, ayat hafalan. Ayat hafalan dari Lukas 11 Ayat 13b. Bapamu Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Aduh, sekali lagi deh, soalnya ayat ini indah sekali ya. Oke. Nah, Lukas 11 ayat 13b. Bapamu yang di surga akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi waktu kita meminta dari Bapa di surga, maka Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri acara sekolah minggu di udara pada hari ini dengan menyanyikan ref dari lagu yang tadi kita sudah nyanyikan ya. Tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Jauh 2000 tahun yang lalu. Namun kami juga bersyukur karena Roh Kudus yang dicurahkan bukan saja bagi murid-murid, tapi juga bagi kita saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang Engkau sediakan, yang Engkau mau berikan kepada kami, yang mau meminta daripadamu. Tuhan, seringkali dalam hidup ini kami lupa, atau dalam pelajaran adik-adik seringkali sulit untuk mengerti pelajaran-pelajaran di sekolah. Apalagi sekarang mereka tidak bisa ke sekolah tatap muka dengan guru, harus melalui online. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus akan menolong adik-adik sehingga mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan di sekolah, dan mereka juga bisa mengingat semua pelajaran yang diberikan sehingga pada waktu ulangan mereka bisa menjawabnya dengan benar. Roh Kudus, marilah tolonglah kami, hiburkanlah juga mereka yang sedang sedih hati mereka karena ditinggal oleh kekasih-kekasih yang mereka kasihi. Tuhan, hiburkan hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang mau menolong kami, yang mau tinggal bersama kami, menyertai kami sebagai penolong dan juga sebagai penghibur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Pentecostal Sunday. God bless you adik-adik semua. God bless you. Bye-bye.